Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kuman di Mainpedia Channel. Hari ini saya akan membuat video dokumentasi tentang cara manajemen user dan grup di sistem operasi Linux. Di video ini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu 18.04 versi server. Oke, langsung aja. Yang pertama itu tentang menambahkan user ke sistem. Ada dua cara yang biasanya saya gunakan. Yang pertama itu menggunakan perintah user add. Ini adalah perintah yang sifatnya non-interaktif atau low level tool. Jadi ketika kita eksekusi, ini hanya akan menambahkan user dan grup. Parameter seperti password dan home directory itu harus manual kita tambahkan nanti. Kemudian yang kedua adalah menggunakan perintah add user. Ini adalah versi interaktif dari user add. Jadi ketika kita jalankan perintah ini, nantinya akan langsung meminta kita untuk input password maupun informasi lain. Oke, langsung aja kita coba. Karena kedua perintah ini membutuhkan hak akses root, jadi harus diawali dengan sudo, atau teman-teman juga bisa login terlebih dahulu ke user root, meskipun cara tersebut tidak disarankan. Saya akan coba perintah add user dulu. Di sini misalnya saya menambahkan user namanya user 1, masukkan password dari user yang punya akses root. Kita ketik password untuk user 1. Di sini kita ditanya full name, bisa teman-teman isi. Kemudian ada room number, work phone, dan lain sebagainya. Kemudian verifikasi, is this information correct? Yes. Oke, usernya sudah selesai dibuat. Kita bisa coba login. Dengan username user 1, passwordnya 12345. Oke, sudah login. Kalau kita pwd, ini sudah langsung punya home directory. Nah, itu kalau menggunakan perintah add user. Kalau misal menggunakan perintah user add, misalnya saya di sini menambahkan user 2, nah akan langsung ditambahkan usernya, tapi secara spesifik tidak ada konfigurasi home directory, password, dan lain sebagainya. Karena banyak parameter yang belum diatur, kita bisa melakukan konfigurasi parameter tersebut menggunakan perintah yang berhubungan dengan modifikasi user. Misalnya, saya ingin mengatur password dari user 2. Perintahnya menggunakan perintah passwd. Passwordnya sudah diupdate. Kemudian kita bisa mengatur shell yang digunakan oleh user 2 menggunakan perintah usermod -s spasi nama shellnya. Saya pakai bash. Untuk user 2. Kemudian kita juga bisa menspesify home directory-nya dengan perintah usermod -d. Tapi kita buat dulu folder yang akan dijadikan home directory. Misalnya saya buat aja sama, yaitu user 2. Kemudian kita asosiasikan
folder user 2 dengan user 2. Oke, sudah di set semua. Sekarang kita coba login dengan user 2. Oops, sorry, kurang sudo. Oke, sudah login user 2. Kalau kita pwd, home directory-nya ada di /home/user2. Kita juga bisa mengatur untuk menambahkan user ke grup tertentu. Misalnya saya buat dulu grupnya menggunakan perintah grup add, nama grupnya IT. Lalu saya akan tambahkan user 2 ke grup IT dengan perintah usermod -a -g besar. Nama grup yang ingin ditambahkan, kemudian nama usernya. Untuk memverifikasinya kita bisa menggunakan perintah id spasi nama user. Nah, sebagaimana yang muncul di layar, user 2 ini masuk ke grup user 2 dan juga ke grup IT. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita juga bisa melakukan lock atau unlock user menggunakan perintah usermod. Misalnya saya mau lock user 2 menggunakan perintah usermod -l besar spasi nama user. Kalau saya coba login dengan user 2, sorry kurang sudo, akan menghasilkan login incorrect. Untuk unlocknya, perintahnya mirip dengan perintah untuk mengunci atau lock user, tapi -l nya diganti dengan -u besar. Kita coba login lagi. Oops, sorry. Oke, sudah bisa. Oke, tadi kita sudah belajar cara menambahkan dan modifikasi user. Kemudian kita akan coba belajar cara menambahkan grup. Ada dua perintah yang biasanya saya gunakan. Yang pertama itu grup add. Ini menambahkan grup ke sistem dengan tidak interaktif, atau ini basic tools-nya atau low level tools, ada juga yang menyebut demikian. Kemudian ada juga add group, atau ini merupakan versi interaktif dari grup add. Kita coba saja langsung perintah grup add. Misalnya saya membuat grup namanya guest. Langsung seperti itu saja. Kalau menggunakan perintah add group, misalnya saya menambahkan grup student, nah ada informasi yang diberitahu bahwa grup student ini punya ID 1007. Nah, untuk memverifikasi hasil dari kedua komen ini, kita bisa cek dengan melihat isi dari file /etc/group. Nah, di bagian paling bawah ada grup guest dan student. Oke teman-teman, kita sudah belajar cara menambahkan user, modifikasi user, dan juga menambahkan grup.
Ada juga komen untuk menghapus user dan juga menghapus grup. Kalau untuk menghapus user, kita bisa pakai perintah del user spasi user yang ingin dihapus. Kalau menghapus grup, kita bisa pakai perintah del group spasi nama grup yang ingin dihapus. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu beberapa hal terkait manajemen user dan grup di Linux yang akan sering kita temukan. Sebenarnya masih ada banyak hal lain yang bisa dibahas, tapi mungkin akan saya buatkan video yang lain supaya videonya tidak terlalu panjang. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain. Bye-bye.